Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome students spesial for kelas 12. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Oke guys, pada kesempatan ini bersama saya Nurmayanti Puji Astuti, kita akan belajar mengenai akuntansi ya, seputar akuntansi. Dan mungkin untuk akuntansi ini sendiri, di antara kalian sudah sangat sering mendengar istilahnya ya. Nah, karena disadari atau tidak disadari, kita ini pasti selalu berurusan dengan yang namanya sistem informasi akuntansi. Salah satu contohnya misalkan saat kita berbelanja, kita sudah melakukan yang namanya kegiatan transaksi. Kemudian ketika kita mencatat belanjaan kita, kemudian berikut daftar harganya, berarti di situ kita sudah melakukan yang namanya tahap pencatatan. Sehingga kita susun menjadi sebuah laporan keuangan meskipun sifatnya masih sangat sederhana. Dan laporan keuangan yang kita hasilkan tersebut tentunya nanti akan jadi pedoman untuk kita nanti berbelanja pada periode berikutnya atau bulan berikutnya. Nah, itu tadi sekilas mengenai akuntansi. Untuk lebih jelasnya mengenai akuntansi itu apa, sejarahnya bagaimana, kemudian sistem informasi akuntansi itu seperti apa. Nah, jangan lupa simak video ini sampai akhir. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, jangan lupa untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan ingat tetap berpikiran positif, tanamkan di hati dan pikiran kalian bahwa pelajaran akuntansi itu sangat mudah dan menyenangkan. Oke guys? Adapun untuk standar kompetensi kita pada pembelajaran kali ini, yaitu 3.1 mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi, dan 4.1-nya menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk submateri yang akan kita pelajari terdiri dari dua. Yang pertama adalah konsep dasar akuntansi, dan bagian berikutnya mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai konsep dasar akuntansi, kita akan bahas satu-satu dimulai dari konsep dasar akuntansi. Untuk konsep dasar akuntansi ini, kita akan memulai dari sejarah perkembangan akuntansi. Yang mana untuk sejarah perkembangan akuntansi ini dibagi dua, yaitu sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan sejarah perkembangan akuntansi di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, perkembangan akuntansi ini seringkali dikaitkan dengan dunia usaha ya atau bisnis. Karena sejak manusia mengenal yang namanya hitungan atau transaksi keuangan, akuntansi ini telah diterapkan dalam dunia usaha. Dan perkembangannya akuntansi ini tidak hanya sebatas tata buku saja, tapi juga mencakup pencatatan, interpretasi, hingga penyajian laporan keuangan. Nah, kemudian bagaimana sih awal perkembangan akuntansi ini? Kemudian sejak kapan sih manusia mengenal yang namanya akuntansi? Nah, perkembangan akuntansi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno. Yang mana pada zaman kuno tersebut, yaitu zaman sebelum Masehi, ditemukan dulu yang namanya manuskrip di gua ya, pada zaman praaksara, yang menunjukkan masyarakat pada masa itu mengenal hitungan dalam bentuk sederhana. Kemudian perkembangannya pada tahun 3000 sebelum Masehi, sejarah mencatat pada pembuatan piramida dan Sphinx sekitar tahun 2650 sebelum Masehi telah dilakukan pencatatan akuntansi. Selanjutnya, pada 4000 sebelum Masehi, di Babilonia terdapat catatan akuntansi yang tertulis di tembok. Nah, catatan akuntansi inilah yang menjadi bukti perkembangan akuntansi pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Pada zaman ini, tetapi akuntansi masih hanya bersifat alat pencatatan, jadi belum merupakan suatu ilmu. Nah, itu sejarah perkembangan akuntansi, jadi kita mengenal akuntansi itu sudah sejak dari zaman kuno. Kemudian sejarah perkembangan akuntansi berikutnya yaitu di dunia, yaitu terjadi pada zaman pertengahan di Eropa, diawali pada tahun 1494, yang mana seorang sarjana matematika berkebangsaan Italia bernama Luca Pacioli mengarang buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportionali et Proportionalita. Yang mana dalam buku ini dibahas mengenai sistem pembukuan berpasangan ya.
Jadi muncul istilah debit dan kredit atau bahasa Italiannya adalah debere dan credere. Nah, dalam bab buku ini dibahas tentang data bahwa setiap ada transaksi keuangan harus dicatat di sisi debere atau di sisi credere. Nah, istilah debere sendiri itu diartikan sebagai sisi bagian kiri dan credere ini diartikan sebagai sisi bagian kanan. Ataupun menurut istilah, debere ini juga diartikan sebagai obligation, artinya kewajiban yang dicatat di sebelah kiri, dan credere ini diartikan sebagai aset atau harta atau kepercayaan dan disajikan di sebelah kanan. Kemudian perkembangan akuntansi berikutnya terjadi tahun 1500 sampai 1800, yang mana akuntansi sudah mulai berkembang ke daerah Belanda dan Inggris. Maka dikenal dengan akuntansi sistem Belanda dan sistem Inggris, atau dikenal dengan sistem kontinental. Kemudian sejarah perkembangan berikutnya tahun 1800 sampai 1900 itu sudah berkembang di Amerika. Makanya dikenal dengan sistem Amerika atau Anglo-Saxon. Dengan adanya perkembangan akuntansi di Amerika ini, maka pada tahun 1973 dibentuklah yang namanya IAS dan IASC. Nah, IAS dan IASC ini tujuannya untuk menstandarisasi akuntansi sendiri ya, agar bisa dibandingkan secara global. Jadi perlu dibuat standarisasi atau menyamakan sistem akuntansi yang ada di setiap negara-negara tersebut. Maka dibentuklah IAS atau IASC. IAS ini kepanjangan dari International Audit Standard dan IISC ini kepanjangan dari International Accounting Standard Committee. Kemudian perkembangan berikutnya semakin berkembang, maka tahun 2001 dibentuk yang namanya IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, ini juga untuk menstandarisasi sistem akuntansi yang ada ya di seluruh dunia sehingga sama persepsinya dan bisa dibandingkan secara global sistem pembukuannya. Berikutnya sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Nah, itu dimulai pada tahun 1642 yang mana pada waktu itu yaitu zaman penjajahan Belanda. Makanya kita mengadopsi yang namanya sistem kontinental ya, karena Belanda sudah menerapkan akuntansi terlebih dahulu dengan sistem kontinentalnya. Maka ketika Belanda menjajah negara kita mengadopsi sistem akuntansi yang ada yaitu sistem kontinental sama dengan Belanda. Kemudian seiring perkembangannya maka tahun 1957 muncul IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia membentuk perserikatan ya Ikatan Akuntan Indonesia yang mewadahi akuntan-akuntan seluruh Indonesia. Dan perkembangan berikutnya pada tahun 1960 muncul sistem Anglo-Saxon ya yang mengadopsi dari sistem Amerika karena sistem akuntansi di Indonesia sudah mulai berkembang dan kemudian mengadopsi sistem yang baru yaitu sistem Anglo-Saxon atau sistem dari Amerika. Dan berikutnya pada tahun 1974 maka dibentuklah atau muncul yang namanya PAI atau Persatuan Akuntan Indonesia. Kemudian pada tahun 1984, nah Persatuan Akuntan Indonesia ini sudah mulai mengikuti standar IASC atau International Accounting Standard Committee. Sehingga tahun 1994 semua akuntan itu sudah mengacu pada SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang berpedoman pada IASC. Dan terakhir pada tahun 2008 kita sudah mengacu pada sistem standarisasi IFRS, standarisasi akuntansi terbaru ya. Jadi sudah bisa dibandingkan secara global dengan negara-negara lain standarisasi atau akuntansi yang ada di negara kita dengan mengadopsi sistem IFRS atau International Financial Reporting Standard. Dan sampai saat ini kita masih mengacu standarisasinya ke IFRS ini.
Berikutnya, setelah kalian tahu mengenai sejarah perkembangan akuntansi, nah kita akan membahas mengenai apa sih akuntansi itu. Untuk pengertian akuntansi sendiri sebenarnya banyak para ahli yang mendefinisikan ya. Nah ini Ibu ambil definisi akuntansi menurut AISPA atau American Institute of Certified Public Accounts, yang mana menurut AISPA ini akuntansi sebagai seni mencatat, menggolongkan, serta meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasil-hasilnya. Dan pengertian akuntansi kedua, Ibu ambil menurut AAA atau American Accounting Association, bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian secara jelas serta tidak membingungkan pemakainya. Dari dua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi merupakan sebuah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyusun data transaksi untuk disajikan dalam bentuk informasi akuntansi yang berguna bagi pemakai informasi akuntansi. Secara sederhana atau biar lebih gampang pemahaman kalian mengenai apa itu akuntansi. Nah, Ibu singkat di sini bahwa akuntansi itu adalah seni 4M. 4M di sini apa? Yang pertama adalah mencatat. Apanya Bu yang dicatat? Nah, kita lihat ke siklus akuntansi perusahaan jasa di sini. Di sini ada contoh siklus akuntansi. Jadi intinya ketika kita belajar akuntansi tentunya kita belajar membuat sebuah laporan keuangan. Laporan keuangannya itu apa saja yang dibuat? Intinya itu ada 4. Ada laporan rugi laba, ada laporan perubahan modal, ada laporan neraca, dan laporan arus kas. Namun untuk membuat laporan keuangan yang 4 ini perlu proses. Nah, dimulai dari siklus awalnya dari bukti transaksi, kemudian dilakukan pencatatan ke jurnal umum, diidentifikasi dan dikelompokkan ke buku besar, kemudian nanti diiktisarkan ke neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian dan neraca lajur, baru nanti akan jadi sebuah laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan arus kas. Jadi intinya yang dibutuhkan perusahaan yang 4 ini. Untuk apa? Perusahaan membutuhkan laporan laba rugi untuk mengetahui apakah selama periode akuntansi tersebut perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi. Begitupun dengan laporan perubahan modalnya. Perlu tahu pihak perusahaan mengenai laporan perubahan modal agar selama satu periode akuntansi berjalan, nah itu bisa diketahui apakah terjadi pengurangan atau penambahan modal. Kemudian ada lagi laporan neraca untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan atau posisi harta perusahaan. Dan yang terakhir laporan arus kas perusahaan. Nah, kemudian setelah laporan keuangan ini jadi, maka perlu ditutup. Kenapa perlu ditutup? Karena ini artinya pada periode tersebut laporannya sudah selesai. Kemudian perlu juga dibuat neraca saldo setelah penutupannya. Baru nanti akan kembali ke tahapan awal. Makanya siklus akuntansi ini adalah sesuatu yang kontinu ya. Jadi berlangsung terus-menerus. Nah, akan kembali lagi ke posisi awal, begitu berputar. Sehingga dapat dibandingkan dari satu periode ke periode lainnya. Atau dari tahun ini ke tahun berikutnya. Itu bisa dibandingkan secara jelas. Nih, kita kembali ke pengertian akuntansi secara gampang ya. Jadi akuntansi itu seni 4M. Tadi mencatat. Mencatatnya yaitu ke jurnal umum tadi ya. Dari bukti transaksi kita akan catat ke jurnal umum. Kemudian identifikasi dan mengelompokkan nanti ke buku besar. Kemudian mengiktisarkan ke neraca saldo. Jadi yang dicatat, diidentifikasi dan dikelompokkan serta diiktisarkan ini apa? Yaitu berupa akun-akun. Akun-akunnya apa? Akun-akunnya itu terdiri dari 2. Ada yang namanya akun real, ada yang namanya akun nominal. Nah, akun real ini
terdiri dari harta, utang, dan modal. Sementara akun nominal ini terdiri dari pendapatan dan beban. Nah, untuk harta itu nanti banyak lagi jenisnya, utang juga banyak dan modal juga ada lagi. Ya, begitu dengan pendapatan dan beban. Untuk menjelaskan mengenai akun-akun ini nanti kita akan pelajari di bab berikutnya. Nah, artinya jadi yang dicatat, diidentifikasi, dikelompokkan dan diikhtisarkan tadi adalah akun-akun ini untuk disusun menjadi laporan keuangan. Jadi nanti akun-akun ini misalkan harta atau harta perusahaan itu berapa dan utangnya berapa, modalnya berapa, nanti ini semua akan disusun menjadi sebuah laporan keuangan sehingga jadi laporan keuangan yang 4 tadi. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan arus kas. Tujuannya untuk apa sih dibuat laporan keuangan? Untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Apakah selama periode tersebut sudah terjadi laba atau keuntungan, atau malah sebaliknya terjadi rugi. Dan berikutnya ya, untuk mengetahui juga laporan perubahan modalnya, neracanya, dan arus kasnya. Sehingga ini bisa dijadikan patokan bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan informasi keuangan ini. Salah satunya contohnya misalkan pihak pemilik perusahaan ataupun manajer tempat perusahaan itu ya, manajer di perusahaan tersebut. Sehingga mereka bisa menentukan keputusan yang baik untuk keberlangsungan perusahaannya. Yang berikutnya manfaat akuntansi. Ada dua, ada manfaat umum dan ada manfaat khusus. Untuk manfaat umumnya, nah akuntansi ini bermanfaat diantaranya satu, memperoleh informasi keuangan suatu perusahaan yang akurat, sehingga pemakai informasi keuangan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Jadi data dihasilkannya itu akurat ya. Kemudian yang kedua, sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Dan yang ketiga, mengetahui kondisi keuangan perusahaan dari satu periode ke periode akuntansi berikutnya. Ini manfaatnya secara umum. Kemudian yang berikutnya, ada manfaat akuntansi secara khusus. Untuk manfaat akuntansi secara khusus, yang pertama yaitu memberikan informasi keuangan suatu perusahaan tentang perubahan harta, utang, dan modal yang timbul dari kegiatan usaha. Kemudian yang kedua, menyajikan informasi keuangan satu periode akuntansi kepada pemakai informasi akuntansi untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, mengungkapkan informasi mengenai kebijakan yang dianut perusahaan. Dan yang keempat, memberikan informasi penting lain seperti aktivitas pembiayaan dan investasi yang dilakukan perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Berikutnya kita akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi ini memuat semua data ekonomi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi akuntansi ini dapat dijabarkan atau didefinisikan dalam 3 hal. Yang pertama, sistem informasi akuntansi ini meliputi input ya. Nah, terdiri dari proses input. Nah, input ini meliputi kegiatan transaksi dan bukti transaksi. Yang kedua, sistem informasi akuntansi ini mencakup kegiatan proses. Proses meliputi kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, pengikhtisaran, dan pelaporan. Dan yang terakhir meliputi output. Outputnya itu berupa laporan. Laporan yang dihasilkannya yaitu laporan keuangan, berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Berikutnya pemakai informasi akuntansi. Untuk pemakai informasi akuntansi ini dibagi dua, ada pemakai internal dan satu lagi adalah pemakai eksternal. Untuk pemakai internal sendiri itu biasanya pihak orang dalam perusahaan ya, atau manajer, kepala bagian produksi.
Jadi pihak internal ini merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Pihak ini biasanya berwenang merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan organisasi. Contohnya seperti manajer dan kepala bagian produksi. Nah, jadi manajer ini atau kepala bagian produksi ini memerlukan informasi akuntansi untuk apa? Yaitu apabila ditemukan dalam perusahaannya masalah, misalkan mengenai masalah keuangan, maka mereka dapat menemukan solusi yang tepat pada saat ada masalah. Misalnya masalah keuangan perusahaan, sehingga dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam pengambilan keputusan untuk keberlangsungan perusahaan ke depannya. Kemudian yang berikutnya ada pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini ada banyak ya. Yang pertama adalah kreditur. Nah, kenapa sih kreditur membutuhkan informasi akuntansi? Nah, kreditur ini seperti yang kita ketahui bahwa kreditur ini adalah pihak yang memberikan pinjaman. Sebagai pihak yang berpiutang, kreditur ini berwenang menagih atau pelunasan utang kepada debitur atau pihak yang meminjam uang. Nah, informasi akuntansi ini sangat dibutuhkan kreditur untuk mengetahui kondisi keuangan dari pihak debitur atau dari pihak yang meminjam uangnya dia. Nah, informasi yang dibutuhkannya itu yaitu mencakup kekayaannya atau asetnya, kemudian kemampuan perusahaannya dalam menghasilkan laba, serta perbandingan utang liabilitasnya dan kekayaan yang lainnya. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk kreditur. Tujuannya untuk apa? Nah, untuk mengetahui apakah perusahaan atau debitur tersebut nanti akan mampu untuk membayar pinjamannya serta bunga pinjamannya. Jangan sampai nanti kreditur meminjamkan kepada perusahaan misalkan yang sudah bangkrut, yang sudah mau bangkrut dan tidak mampu untuk nanti mengembalikan pinjamannya. Dan tentunya krediturnya nanti akan rugi juga. Nah, itu makanya informasi akuntansi ini sangat dibutuhkan untuk kreditur atau pihak eksternal. Yang kedua, pihak eksternal berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah membutuhkan informasi akuntansi tujuannya untuk apa? Sebagai dasar penetapan pajak. Ya, dengan pemerintah tahu laporan keuangan sebuah perusahaan atau mengenai informasi keuangan akuntansi sebuah perusahaan, maka itu bisa dijadikan dasar dalam menentukan besaran pajak yang akan dikenakan. Kemudian dalam bidang ketenaga kerjaannya, pemerintah juga membutuhkan informasi keuangan ini, tentunya untuk menentukan kebijakan nanti terkait upah pekerja. Dan yang berikutnya ketiga adalah calon investor. Calon investor membutuhkan pemakaian informasi akuntansi karena calon investor ini adalah nantinya yang akan menginvestasikan atau menanamkan modal di perusahaan tersebut. Nah, dari informasi tersebut, maka calon investor dapat menyimpulkan apakah perusahaan tersebut keuangannya sehat pada masa saat ini atau masa depan. Nah, jangan sampai nanti ketika dia menanamkan sahamnya atau modalnya, tiba-tiba perusahaannya bangkrut atau ke depannya tidak jelas. Nah, itu tentunya akan merugikan investor. Makanya investor membutuhkan informasi tersebut. Yang keempat adalah pemasok atau supplier. Nah, pemasok ini merupakan pihak yang memasok barang dagang kepada perusahaan secara kredit. Nah, biasanya mereka memasok barang dulu ya secara kredit. Pemasokan hendaknya memiliki keyakinan kredit yang diberikan pada perusahaan dapat dibayar sesuai perjanjian. Jadi ada banyak perusahaan yang memasok barang itu tidak dilakukan secara cash, tapi mereka secara kredit. Nah, ini untuk para pemasok ini diperlukan ya data keuangan agar mereka bisa menjamin bahwa perusahaan yang menggunakan atau memakai barang mereka itu bisa nanti membayar pasokan barang mereka ya. Jangan sampai mereka nanti tidak bisa membayar sehingga membuat supplier ini jadi rugi. Kemudian yang kelima, pemilik atau pemegang saham. Pemilik atau pemegang saham atau orang yang menanamkan modalnya di suatu perusahaan ini sangat jelas sekali ya membutuhkan informasi akuntansi. Tentunya untuk apa? Untuk bisa mengetahui apakah perusahaan itu sudah mengalami laba atau rugi. Kemudian yang keenam, pihak karyawan atau serikat pekerja. Nah, pihak karyawan atau serikat pekerja memiliki kepentingan terhadap informasi akuntansi perusahaan di tempatnya bekerja.
Nah, dari informasi akuntansi yang ada, karyawan dapat menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa mereka, dalam memberikan tunjangan atau upah mereka. Jika keuangan perusahaannya sehat, maka karyawan merasa terjamin untuk terus bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pihak masyarakat. Nah, pihak masyarakat pun sangat membutuhkan yang namanya informasi akuntansi. Biasanya sebuah perusahaan menyajikan informasi akuntansi kepada publik dalam bentuk media cetak ya. Nah, dari bentuk informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, masyarakat memiliki informasi untuk menagih manfaat sosial sebuah perusahaan pada lingkungan sekitar. Jika kinerja perusahaan makin meningkat, perusahaan dapat menyediakan kesempatan kerja yang luas sebagai bentuk Corporate Social Responsibility atau CSR-nya. Nah, itu tadi beberapa pihak yang menggunakan informasi akuntansi. Jadi ada pihak internal dan ada pihak eksternal. Berikutnya karakteristik kualitas sistem akuntansi. Yang pertama, sifat laporan keuangan yang pertama atau karakteristik kualitas sistem informasi akuntansi yang pertama yaitu harus relevan. Jadi setiap laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan selama satu periode akuntansi harus relevan sesuai dengan pemakaian informasi akuntansi. Berkaitan dengan hal tersebut, akuntan perlu memfokuskan tujuan umum pemakaian laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, dapat dimengerti. Nah, untuk ini laporan keuangan yang berupa angka perlu disajikan dengan istilah dan bahasa yang sederhana, sehingga penyajian yang demikian agar dapat dimengerti oleh pemakai informasi akuntansi. Jadi disajikan dalam bentuk yang angka-angka sederhana. Kemudian yang ketiga, tepat waktu. Jadi laporan keuangan yang disajikan harus tepat waktu. Harus dilakukan setiap satu periode akuntansi. Tujuannya agar penyusunan laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian yang keempat, memiliki daya banding. Laporan keuangan suatu perusahaan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode akuntansi sebelumnya. Dan laporan keuangan sebuah perusahaan juga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan sejenis pada periode akuntansi yang sama. Jadi punya daya banding ya, baik itu daya banding untuk perusahaan di dalam maupun keluar ya dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian yang kelima, harus memiliki daya uji. Jadi keakuratan dan kebenaran laporan keuangan menjadi faktor penting. Laporan keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh akuntan independen. Jadi ada yang menguji khusus ya, akuntan independen. Pengujian ini menerapkan metode pengukuran yang sama. Semua fakta atau informasi tambahan yang dapat mempengaruhi perilaku dalam pengambilan keputusan diungkapkan harus secara jelas. Yang berikutnya harus netral. Jadi laporan keuangan ini dibuat tujuan utamanya untuk pemakaian informasi akuntansi, bukan untuk pihak-pihak tertentu. Jadi laporan keuangan itu tidak boleh berpihak kepada salah satu pemakai informasi akuntansi saja. Artinya harus benar-benar bersifat netral, sehingga dapat digunakan semua pemakai informasi akuntansi yang membutuhkan. Yang terakhir, nilai prediksi. Nah, dengan adanya laporan keuangan, maka sebuah perusahaan dapat memprediksi masa depan perusahaannya itu akan seperti apa. Nah, ini beberapa karakteristik kualitas informasi akuntansi. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini mungkin ini saja pembahasannya. Nanti kita akan lanjut di part berikutnya di bagian 2. Nah, kemudian silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Dan nanti tolong kirim di Google Classroom. Soalnya ada 3. Yang pertama, jelaskan mengenai sejarah singkat perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia. Yang kedua, mengapa setiap perusahaan harus menerapkan sistem akuntansi dalam penyajian laporan keuangannya. Dan yang ketiga,
Menurut kalian sebagai seorang pelajar, seberapa penting sih kalian belajar akuntansi? Nah, silakan kalian jawab jujur sesuai hati nurani dan jelaskan alasannya. Jadi cuma cukup 3 soal kalian jelaskan sebaik mungkin sesuai pemahaman kalian dari tadi kalian menyimak video yang Ibu sampaikan, bahasan yang Ibu sampaikan, kemudian ditulis tangan dan dikirim di Google Classroom. Oke, sekian mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Buah kelapa bertunas bulat, jangan lupa tugasnya dibuat. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Tunggu part berikutnya ya. Di part berikutnya nanti kita akan membahas mengenai prinsip dasar akuntansi dan juga kita nanti akan belajar mengenai bidang-bidang akuntan dan profesi akuntan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.